Assalamualaikum Sobat Cicit Cuit Channel. Jumpa lagi dengan saya narator Cicit Cuit Channel. Apa kabarnya Sobat Cicit Cuit? Semoga hari Anda menyenangkan. Sobat Cicit Cuit, video kali ini kita akan membahas tentang makhluk jin. Namun sebelum melanjutkan, seperti biasa, jangan lupa beri support kami dengan cara menekan tombol like, tombol subscribe, dan tombol share, agar channel kami makin berkembang. Baiklah Sobat Cicit Cuit Channel, mari kita mulai pembahasannya. tujuan penciptaan jin ada pada tujuan penciptaan manusia. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Ada sebagian orang yang bertanya, untuk apa Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, sedangkan di antara mereka ada yang kuasa, ada yang lemah, ada yang diberi kemampuan, ada yang tidak. Kenapa tidak semuanya diberi kemampuan? Syekh Mutawalli Asy-Syarawi menjawab, perbedaan yang terjadi di antara semua yang ada itu sebagai pelengkap dan penyempurna bagi yang lainnya. Di sana ada malam, di situ ada siang. Apakah malam merupakan perlawanan dari siang? Tidak. Bahkan malam tersebut sebagai penyempurna untuk siang dan begitu pula sebaliknya. Andai kata keduanya tidak diciptakan, niscaya merusak tatanan penciptaan, sedangkan Allah berfirman. Artinya, karena itu manusia membutuhkan terangnya siang untuk beraktivitas dan bekerja, membutuhkan gelapnya malam untuk beristirahat. Ketika seseorang tidak beristirahat, maka ia tak akan kuat menjalani kehidupan. Disinilah kita melihat bahwa penciptaan siang dan malam untuk saling melengkapi dan menyempurnakan bukanlah sebagai perlawanan. Imam Al-Qusyari dalam kitab risalahnya yang terkenal menyebut keutamaan makrifatullah dalam pengertian ilmu tauhid atau ilmu kalam. Dari makrifatullah inilah jin dan manusia dapat memberikan sifat ubudiyah keduanya kepada zat yang berhak dan melaksanakan amal saleh lainnya. Dengan meminjam pendapat Ibnu Abbas, ia menyebut makrifatullah dalam pengertian ilmu tauhid atau ilmu kalam sebagai tujuan penciptaan manusia dan kemudian dilanjutkan dengan ibadah sebagai turunannya. Artinya, Hatim As-Sufi mendengar Abu Nasr At-Tusi mengatakan bahwa ketika ditanya perihal kewajiban pertama Allah atas makhluknya, Ruaim menjawab makrifat karena firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibnu Abbas menafsirkan liya'budun dengan illa liya'rifun. Al-Imam Abul Qasim, Abdul Karim Al-Qusyari, Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, Kairo, Darussalam, 2010 Masehi, 1431 Hijriyah, halaman 5. Menurut Imam Al-Junaid, yang diperlukan terutama sekali adalah makrifat makhluk terhadap penciptanya. Makhluk seperti jin dan manusia juga berkepentingan untuk mengetahui sifat kadim pencipta dan sifat hadith makhluk. Dengan demikian ia akan menyematkan sifat ilahiyah dan kekuasaannya pada zat yang berhak menerimanya. Al-Qusyairi, 2010 Masehi atau 1431 Hijriyah, halaman 5. Abu Thalib mengatakan akal mengandung petunjuk, hikmah mengandung isyarat, dan makrifat mengandung kesaksian. Akal memberi petunjuk, hikmah memberi isyarat, dan makrifat memberi saksi bahwa kemurnian sifat ubudiyah hanya didapat dengan kemurnian tauhid. Abu Bakar As-Zahir Abadi ketika ditanya perihal makrifat menjawab bahwa makrifatullah adalah sebuah sebutan yang pengertiannya adalah bentuk ketakziman di dalam hati, yang mencegah seseorang dari kekufuran, dan penyerupaan Tuhan dengan makhluknya atau tasbih. Sobat Cicit Cuit Channel, berikut ini adalah perbedaan antara jin, setan dan iblis. Jin adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka diciptakan dari bahan dasar api yang menyala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut, Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Quran Surat Ar-Rahman ayat 14-15. Jin memiliki kesamaan dengan manusia dalam dua hal. 1.
Sebagaimana manusia, jin memiliki akal dan nafsu. 2. Sebagaimana manusia, jin mendapatkan beban perintah dan larangan syariat. Oleh karena itu, ada jin yang muslim dan ada jin yang kafir. Ada jin yang baik dan ada jin yang jahat. Sedangkan perbedaan jin dengan manusia yang paling mendasar adalah dari asal penciptaan dan kemampuan bisa kelihatan dan tidak. Setan. Untuk memahami setan, satu prinsip yang harus Anda pegang, jin itu makhluk dan setan itu sifat. Karena setan itu sifat, maka dia melekat pada makhluk dan bukan berdiri sendiri. Dr. Umar Sulaiman Al-Asikar mengatakan, setan dalam bahasa Arab digunakan untuk menyebut setiap makhluk yang menentang dan membangkang. Ditulis dalam kitab Alamul Jinni was Syayatin, halaman 16. Sebagaimana penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ada setan dari golongan jin dan manusia. Setan yang membisikkan itu, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas ayat 6. Iblis. Iblis adalah nama salah satu jin yang menjadi gembongnya para pembangkang. Dalil bahwa iblis dari golongan jin adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka semua pun sujud kecuali iblis. Dia dari golongan jin dan membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Iblis juga memiliki keturunan, sebagaimana umumnya jin lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, iblis itu dari golongan jin, dan dia membangkang terhadap perintah Rabb-Nya. Akankah kalian menjadikan dia dan keturunannya sebagai kekasih selain aku, padahal mereka adalah musuh bagi kalian, dan seterusnya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Demikianlah Sobat Cicit Cuit Channel. Pembahasan tentang makhluk jin, semoga bermanfaat untuk Sobat Cicit Cuit semua. Terima kasih sudah menyaksikan video-video di channel kami. Sampai berjumpa kembali di video-video berikutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyajian Materi. kami mohon pamit. Semoga hari Anda menyenangkan.